kolaborasi antara Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia, Animalwelfare.id, Ina Shelter, serta didukung penuh oleh Four Paws International dan Jaan Domestik Indonesia. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai fluid terapi yang merupakan salah satu dasar keahlian penting bagi seorang dokter hewan maupun paramedik veteriner karena berhubungan dengan upaya menjaga kestabilan kondisi vital hewan yang membutuhkan pertolongan pertama. Sebelum memulai acara, seluruh peserta dipersilahkan untuk dapat mengganti display namanya ya sesuai format. Peserta juga dapat menggunakan fitur kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan atau bisa juga bertanya langsung dengan terlebih dahulu raise hand pada sesi diskusi nanti. Baik rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kita beruntung sekali ya karena kita akan mendapatkan wawasan berharga dari narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak CV dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Dr. Hewan Dorti Salbahaga, International Society of Feline Medicine, Cat Advocate, Emergency Medicine Special Interest, merupakan Senior Veterinary Advisor di Shelter Jaan Domestik dan juga Senior Veterinarian di Modern Vet Animal Hospital Jakarta. Beliau berpengalaman lebih dari 11 tahun berpraktik, menangani berbagai jenis hewan, mulai dari hewan kesayangan hingga satwa eksotik, dan sangat berpengalaman juga dalam penanganan gawat darurat. Beliau menempuh pendidikan profesi dokter hewannya di Universitas Udayana dan juga merupakan Royal College Veterinary School Candidate 2024 dan sempat belajar juga di University of Glasgow, Scotland ya. Beliau juga aktif mengikuti berbagai training dan sertifikasi, salah satunya adalah Basic Emergency Medicine dan ISFM atau International Society of Feline Medicine. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan antusias narasumber kita pada hari ini. Kepada Dr. Hewan Dorti, waktu dan layar kami persilakan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Em, Hari ini kita akan sharing sedikit ya tentang fluid therapy. Em, Thank you atas waktu yang udah dikasih ke aku buat eh, sharing materi ini. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya dok ya. Oke, mungkin fluid therapy sendiri itu sebenarnya salah satu basic yang udah mungkin kita udah sama-sama ketahui ya. Cuman di sini aku akan kayak bukan kayak meluruskan aja sama biar kita lebih tahu gimana caranya, bukan caranya sih gimana mengadministrasi terapi cairan terutama kalau misalnya kita ada kasus emergensi. Yuk, kita lanjut aja. Oke, jadi fluid terapi ini adalah sebuah supportive medicine. Tujuannya sendiri untuk hemostasis. Hemostasis itu maksudnya balance. Jadi mengganti hilangnya dan menjaga cairan dan elektrolit agar tetap balance, agar sel sama organ, fungsi organ itu tetap berjalan secara normal. Terus prinsipnya saat kita memberikan free terapi ada beberapa yang perlu kita kayak pahami. Pertama, apakah free terapi ini diindikasikan? Rute apa yang mau kita kasih? Kemudian tipe cairan apa yang perlu dikasih? Berapa banyak cairan yang perlu dikasih? Seberapa cepat cairan yang perlu dikasih? Dan kapan dia perlu di stop? Yuk lanjut. Indikasinya. Jadi pada situasi apa aja sih yang fluid therapy ini perlu dikasih? Pertama, yang pasti dehidrasi, kemudian shock, kemudian kalau misalnya kita ada operasi, kemudian kalau ada kondisi anoreksia atau dipsia, kemudian kalau kita ngelihat ada electrolyte disturbances, jadi kalau ada kelainan elektrolit. Yuk lanjut.
Nah, sebelum kita masuk ke fluid terapi sendiri, kita perlu tahu kayaknya ini basic juga fluid kompartemen di tubuh kita. Jadi cairan di tubuh itu sekitar 60% ya, dan itu dibagi dua. Yang pertama itu extracellular fluid sama intracellular fluid. Intracellular fluid itu cairan yang di dalam sel, 40% dari berat badan kita. Extracellular fluid itu cairan yang di luar sel-sel dan itu 20% dari berat badan. Dan untuk extracellular fluid sendiri dia dibagi dua. Intravascular fluid, intravascular itu yang di dalam pembuluh darah. Kemudian interstisial itu yang di antara sel-sel. Apa itu? Em, Intravaskular sendiri untuk anjing dia sekitar 8% dari berat badan, jadi 80 mili per kilo. Dan kucing sendiri 6% dari berat badan, jadi 60 mili per kilo. Lanjut. Assessment, jadi saat kita mau ngasih fluid terapi, perlu di-assess dulu. Yang perlu kita ketahui pertama patient history, kemudian chief of complaint. Chief of complaint itu gejala utamanya apa. Kemudian physical examination dari cek fisik bagaimana. Kemudian kita ngelihat ada perubahan nggak di volumenya. Kemudian kontennya atau distribusinya, maksudnya perubahan cairan di dalam tubuh ya. Kalau volume itu dia dehydration atau shock. Kemudian kalau kontennya ada kelainan elektrolit atau enggak. Kalau distribusinya mungkin ada infusi, mungkin ada edema. Lanjut. Oke, yang perlu kita sadari dan kita kayak ketahui pasti itu dehydration itu nggak sama dengan shock. Dan parameter shock sama dehidrasi itu berbeda. Jadi kita harus tahu mana yang sebenarnya itu tanda-tanda dehidrasi, mana tanda-tanda shock. Dan dehidrasi sama shock bisa terjadi bersamaan. Jadi jangan salah juga. Bisa aja semuanya ada, tapi berarti dia ada dehidrasi dan ada shock. Kalau shock sendiri itu ada perfusion deficit. Perfusion deficit itu apa? Perfusion deficit itu cairan yang ada di dalam intravaskular, di dalam pembuluh darah itu kurang. Nah, shock-shock sendiri itu ada beberapa macam, seperti hypovolemic shock, di mana ada hilangnya cairan, loss of volume. Kemudian obstructive shock, itu kalau misalnya ada obstruksi dan itu membuat venous return itu berkurang karena ada obstruksi. Kemudian ada distributive shock, karena ada maldistribution dari peredaran darah itu biasanya di eh, alergi, kayak anaphylactic shock itu termasuk distributive shock. Kemudian cardiogenic shock, yang mana cardiac output itu nggak efektif, entah karena low heart rate atau low stroke volume. Lanjut. Shock parameter sendiri itu dari mentation, kemudian heart rate, kemudian pulse strength, kemudian mucus membran, warna mucus membran, kemudian CRT, capillary red fill time, kemudian dari eh, temperatur dan urin production. Lanjut, dok. Nah, ada berapa stage nih. Jadi ada compensated, ada early decompensated, late decompensated, late dan terminal. Jadi yang tadi parameter yang udah aku sebutin ada di sini semuanya, bisa dicek, bisa difoto. Jadi awalnya itu biasanya waktu awal-awal dia decompensated, jantung akan berdetak lebih cepat. Jadi dia takikardia, karena dia berusaha memperbaiki perfusionnya, jadi berusaha menambah volume. Jadi biasanya pulse quality-nya pounding, mmK, mucous membran jadinya merah karena dia berusaha apa namanya ngisi
pembuluh darah, CRT-nya masih normal biasanya, blood pressure bisa normal ke increase, mentation masih normal, temperatur masih normal, eh, pipis masih normal, nanti dia akan semakin dia ke decompensated dan terminal dia akan makin melambat dan pulse quality makin melambat, mukosa makin pucat, CRT melambat, kemudian blood pressure juga melambat, mentation juga makin berkurang, jadi mulai depres anaknya dan stupor, rectal temperature-nya juga akan makin turun dan urin productionnya berkurang karena seperti yang tadi aku bilang ini masalah perfusionnya kurang, jadi darah cairan di dalam pembuluh darah itu berkurang, itu namanya shock. Lanjut. Sedangkan dehidrasi sendiri, dia itu kekurangan cairan di tubuh. Jadi nggak hanya bukan di pembuluh darahnya aja, bisa aja dua-duanya. Jadi dari interstitial space atau di intraselular itu berkurang. Jadi biasanya akan mempengaruhi ke blood volume signifikan. Makanya biasanya tuh shock sama dehidrasi bisa bersamaan. Kadang tuh shock duluan baru dehidrasi gitu. Dehidrasi parameter sendiri, kalau misalnya kita ada sejarah fluid loss seperti diare, muntah, itu aja udah bisa dibilang ada kemungkinan dehidrasi, kemudian mukus membran, tapi ini lebih ke moisture-nya. Kalau kalian pegang oral mukosa hewannya itu dia lebih kering atau dia teki, lengket, kemudian ke skin turgor, biasanya melambat, tapi ini perlu diperhatikan di anjing gendut atau anjing kucing tua. Kalau misalnya gendut gitu, walaupun dia dehidrasi, mungkin turgor kulitnya akan masih normal. Sedangkan pada anjing tua atau kucing tua biasanya kolagen berkurang. Jadi walaupun dia nggak dehidrasi, skin turgornya akan melambat. Kemudian level of enophthalmos itu matanya cekung biasanya. Kemudian ada perubahan di PCVT. Lanjut. Nah, buat mengakses dehydration, biasanya kita mengestimasi ya, karena itu subjektif banget dari yang kita periksa. Biasanya kita ngitungnya 5-15% dari berat badan. Kadang bisa aja kita membandingkan berat badan sekarang sama yang sebelumnya. Makanya biasanya kalau misalnya kita ada kasus dehidrasi gitu, biasanya kita cek berat badannya berkala buat ngelihat perubahan berat badannya. Biasanya tuh bukan biasanya ya. Jadi 1 kilogram berat badan itu sebanding sama 1 liter air. Nah, biasanya yang mempengaruhi itu rute hilangnya cairan, kemudian durasi berapa lama dia kehilangan cairan, jadi berapa lama muntah mencretnya mungkin, berapa lama pendarahannya, kemudian type of loss. Jadi adanya fluid loss tanpa ada, kalau misalnya ada fluid loss tanpa adanya perubahan di kayak parameter, biasanya bisa dihitung sebagai 5% dehydration. Lanjut. Oke, jadi biasanya ini kayak perkiraan aja ya. Jadi kalau misalnya 5% tuh biasanya no signs, jadi belum ada kayak perubahan apa-apa, itu bisa kita bilang 5%. Anaknya nggak mau makan, atau ada muntah, ada diare gitu, bisa dibilang 5%. Tapi kalau udah mulai kita ngerasa ada kering nih mulutnya, itu udah bisa dibilang 5-7. Kemudian kalau misalnya dia mukosanya kering sama turgornya meningkat, itu bisa ditambah lagi jadi 8-10%. Kemudian kalau udah cekung, slow CRT, persistent skin tan, itu juga bisa nambah ke 10-12. Kemudian kalau udah 13-15% biasanya udah shock, anaknya pulsusnya udah apa namanya, udah weak, kemudian uh,
ekstremitasnya tuh udah mulai dingin. Ke note yang tadi aku sempat sebutin, kalau misalnya hewannya gendut, skin turgor mungkin tidak bisa dipercaya karena fatnya banyak. Kemudian pada anjing tua dan apa namanya emaciated, jadi dia kayak kurus kering gitu, bisa aja dia nggak dehidrasi, tapi skin turgornya juga jelek itu bisa juga. Kemudian kalau misalnya ada third space loss itu maksudnya kalau ada efusi terus kayak efusi di toraks atau di abdomen, bisa aja dia cairannya sebenarnya ada, cuman bukan di tempatnya, tapi volumenya tetap, cuman tempatnya beda. Jadi bisa aja dia tetap dehidrasi, tapi sebenarnya cairannya enggak di dalam tubuhnya. Gitu. Lanjut. Oke, ini buat assess dehydration biasanya kita pakai lab testnya bisa dari PCV, kemudian total protein sama urine specific gravity. Untuk ini interpretasinya mungkin bisa dilihat aja ya atau di foto aja. Jadi biasanya kalau increase itu dehydration, kalau em, menurun itu bisa aja dia ada blood loss gitu-gitu deh. Bisa dilihat. Lanjut aja mungkin. Oke, rute apa aja yang bisa kita kasih? Yang pasti kita taunya tuh intravena ini yang prefer. Kemudian biasanya kalau misalnya dia kita pakai intravena gitu, lebih gampang memonitor, jadi bisa kayak menghindari komplikasi seperti overhydration, infection gitu-gitu. Kemudian kalau misalnya butuh banyak, biasanya tuh bisa pakai vena jugular, pakai central line gitu, walaupun kita jarang, kayaknya nggak pernah pakai kali ya. Tapi itu bisa dipertimbangkan kalau misalnya kita ngasih cairan yang banyak dan obatnya banyak, bisa pakai jugular vein. Yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita pakai intravena itu ada kayak komplikasinya lah, kayak overhydration, kan bisa aja kita ngasih terlalu banyak, kemudian bisa aja infeksi dari eh, infus yang kita kasih, mungkin trombosis, plebitis, embolism, atau um, impaired fluid delivery kalau misalnya ada obstruksi gitu di apa namanya infusnya. Lanjut. Kemudian subkutan kita juga mungkin sudah sering kasih. Ini gampang kelebihannya nih gampang dikasih. Untuk perkiraan dia ngasihnya tuh sekitar 10 mili per kilo atau bisa sekitar 50 sampai 200 mili per site. Lokasinya kita cari lokasi yang paling longgar ya, biasanya tuh di antara scapula. Nggak direkomendasikan kalau misalnya dia extremely dehydrated atau dia hipotermik. Kemudian hanya bisa pakai cairan isotonik. Kemudian yang kedua itu oral. Ini yang paling fisiologik. Kalau misalnya apa namanya hewan yang masih sehat, mungkin masih bisa minum, bisa dikasih secara oral. Tapi agak susah kalau misalnya dia ada muntah, dan nggak cukup lebih tepatnya kalau dia ada kehilangan fluid di apa namanya terlalu banyak. Jadi oral aja nggak cukup. Lanjut dok. Mungkin ini yang agak sedikit nggak konvensional, intraperitoneal sama intraoseus. Biasanya itu dipakai kalau misalnya kita nggak dapet akses intravena. Em, Biasanya juga dipakainya tuh ke hewan-hewan kecil gitu sih. Mungkin bisa kita lanjut aja. Nah, sekarang memilih cairan dan kenapa? Considerationnya pertama kita mau pilih yang balance atau yang unbalance. Yang balance itu maksudnya eh, dia sama nggak sama apa namanya extracellular fluidnya, kayak
isinya gitu. Unbalance itu tidak sama kayak ekstra cellular fluid kita. Jadi mau pakai balance atau unbalance. Kadang kita butuh yang balance, kadang kita butuh yang unbalance biar di tubuh bisa balance. Kemudian cairannya mau pakai kristaloid atau koloid. Terus abis itu kita ngasih cairan ini untuk replacement atau maintenance. Dan ini semuanya tergantung sakitnya apa, type of loss-nya, kemudian severity or urgency, tingkat keparahan sama tingkat kegawatannya. Lanjut, oke. Klasifikasi cairannya. Pertama, whole blood dan blood product kita nggak bahas ini hari ini. Kemudian colloids atau biasa dipanggil bisa dibilang plasma expanders. Kita juga nggak bahas ini, cuman ini ku masukin sedikit. Ini biasanya dipakai kalau misalnya butuh kayak menarik cairan atau mengeluarkan cairan dari interstisial dan intrasellular space ke plasma. Kemudian biasanya itu kalau colloids molekulnya gede-gede, jadi makanya dipanggilnya plasma expanders. Dia fungsinya itu biar vaskular volumenya itu bisa nambah dan mempertahankan vaskular volumenya, jadi dia nggak keluar, nggak kemana-mana. Biasanya itu dipakainya kalau misalnya ada hemoragi, ada shock, atau dehidrasi yang parah. Contohnya itu kayak dextran, gelatin, plasma, hetastarch. Dan yang ketiga tuh kristaloid. Nah, kristaloid ini yang akan kita bahas lebih banyak kali di fluid terapi hari ini. Oke, lanjut. Oke, kristaloid. Jadi kristaloid itu sodium base electrolyte fluid. Em, Mereka itu masuk ek- masuk via ekstraseluler, kemudian dia akan menyeimbangkan diri ke fluid kompartemen untuk membalancekan cairan di badan. Nah, contoh-contohnya apa yang sering kita lihat mungkin ringer laktat. Ringer laktat ini yang paling sama konsentrasinya dengan ekstraselular fluid di tubuh hewan. Kita juga sama sih. Berisi sodium, potasium, kalsium, klorida, dan laktat untuk buffernya. Nggak bisa diberikan sama blood product karena ada kalsiumnya. Nah, biasanya itu kita pakai ringer laktat kalau misalnya kita nggak tahu nih ini sebenarnya butuh apa. Makanya ditulis when in doubt, use lactate ringer until you figure it out. Lanjut lagi. Kemudian asering, asering sendiri mirip sama ringer laktat sebenarnya konten sama osmolaritasnya cuma sedikit, kalsiumnya agak banyak dikit dan buffernya pakai karbonat. Jadi dia bisa memetabolisme asidosis lebih cepat dari ringer laktat, tapi nggak bisa mengeliminasi laktat lebih bagus daripada RL. Dan dia di metabolisme di otot, bukan di liver. Kalau RL itu di liver. Nah, ini biasanya pilihan kalau misalnya kita ngerasa fungsi hatinya ada masalah. Kemudian untuk NaCl 0,9% NaCl. NaCl ini isinya sodium sama klorida, nggak ada potasium, pH-nya lebih asidik. Eh, ini termasuk unbalanced electrolyte solution karena isinya cuma natrium sama klorida. Berguna buat pasien-pasien yang kehilangan banyak klorida. Biasanya itu di hewan-hewan yang muntah-muntah. Lanjut. Kemudian kita ada dextrose, 5% dextrose. Kalau kita ngasih 5% dextrose ini sama aja kayak kita ngasih free water. Jadi isinya sebenarnya air aja. Biasanya kita kasih kalau ada defisit pure water. Dan walaupun dia ada dextrose-nya, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan kalori. Makanya biasanya nggak terlalu signifikan gulanya ini.
kecuali di hewan-hewan kecil. Kalau hewan-hewan kecil mungkin bisa sedikit membantu. Tapi kalau di hewan dewasa biasanya dia nggak mengubah apa-apa karena itu kayak air aja masuk. Lanjut. Oke, ini perbedaannya ya. Ini plasma kita kayak plasma tubuh gitu. Osmolaritasnya kalau kita lihat Ringer laktat sama asering itu mirip banget sama plasma tubuh. Elektrolitnya juga sama. Makanya kita bilang NaCl ini nggak balance. Kita lihat dia apa namanya, isinya cuma natrium sama klorida aja. Jadi itu di bawah juga ada indikasinya. Kalau sodium klorida kita pakainya ke alkalosis karena dia lebih asidik. Makanya buat vomiting, urinary obstruction, hepatic disease itu bisa dipakai. Hartmann solution kita nggak ada kayaknya sih. Kalau Hartmann Ringer kita pakai Biometra severe vomiting 5% dextrose dipakainya primary water loss atau hipoglycemic. Lanjut. Oke, ini mungkin bisa difoto juga. Ini apa sih namanya? Eh, yang biasa dipakai untuk kelainan-kelainan di situ. Mungkin bisa dilihat dan dibaca karena banyak dan kecil-kecil. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah biasanya cairan aja kayak infus yang tadi kita kasih itu nggak cukup. Makanya biasanya kita bisa tambahin. Nah, tambahannya tuh yang sering dipakai 50% atau 40% di Indonesia sih pakainya 40% ya. 40% dextrose biasanya itu bisa dicampur sama ringan sama NaCl. Ini biasanya buat hypoglycemic case. Tadi kan aku bilang kalau yang mana sih dextrose 5% itu nggak terlalu bantu di apa namanya di kasus-kasus hipogliksemia biasanya. Makanya kita pakainya tuh bisa RL, bisa NaCl dicampur sama 40% dextrose. Biasanya itu dia agak iritan ya. Jadi kalau misalnya ada dextrose di cairannya gampang banget febritis. Jadi sering-sering diganti infusnya. Maksudnya IV site-nya. Kemudian KCl, potasium chloride biasanya dipakai di kasus-kasus hipokalemia. Penting banget untuk manage rate-nya karena nggak bisa dikasih terlalu cepat. Eh, ini juga iritan. Jadi biasanya kalau pakai KCl dia gampang febritis. Jadi perlu sering-sering dicek. Kalau misalnya kita nambah cairan di infus, jangan lupa ditulis namanya, nama obat yang ditambahin dan dikasih tanggal gitu-gitu sih, biar orang tahu aja. Karena bisa berbahaya kalau misalnya kayak KCl gitu kita bolus gitu nanti bisa beradikardi. Lanjut. Oke. Oke, untuk terapi cairan, plannya gimana nih? Pertama harus personalize setiap hewan dengan kasusnya masing-masing itu perlu dipersonalize. Setiap hewan dapatnya beda-beda. Selalu anggap ngasih terapi cairan tuh kayak ngasih obat. Jadi perlu diperhatikan dosisnya. Perlu karena dikasihnya terus-terusan perlu diakses dan dimodifikasi sesuai perubahan hewannya. Kemudian ditentukan sesuai dengan kebutuhan termasuk volumenya, rate-nya, komposisinya dan area di mana cairan itu dibutuhkan. Kemudian kalau misal komponen fluid terapi itu ada 5. Pertama perfusion. Perfusion itu milih nih, ini shock atau apa. Kemudian replacement itu ganti kalau misal ganti cairan yang hilang, jadi kayak ganti dehydration defisitnya. Kemudian yang ketiga maintenance. Kemudian ongoing losses ini kayak misalnya diare, muntah. Terus yang paling penting itu reassessment. Jadi untuk rate-nya sendiri
eh, dehydration deficit. Jadi dia apa namanya, berapa persen yang tadi aku udah jelasin, 5%, 10%, kemudian ditambah maintenance requirement, kemudian ditambah ongoing losses. Lanjut. Oke. Pervision deficit. Jadi pervision deficit ini kalau misalnya dia ada shock, standar dosnya itu 80 sampai 90 mili per kilo IV pada anjing, sedangkan kucing 50 sampai 55 mili per kilo IV. Nah, biasanya ngasihnya nggak kita kasih langsung 80 sampai 90 mili per kilo ini. Biasanya tuh kita ngasihnya beberapa part, kayak beberapa ada yang kayak 10-20 mili per kilo dulu, atau untuk anjing kalau kucing 5 sampai 10 mili per kilo. Jadi dibolus misalnya nih, kucingnya bukan kucing sih, anjingnya 10 kilo. Berarti kan dia butuhnya bisa sampai 800 mili kalau misalnya dia dibolus. Tapi biasanya tuh nggak dikasih 800 juga. Biasanya dikasih 10 sampai 20. Jadi misalnya nih mau dikasih 100 mili dulu dibolus. Kemudian dicek parameter yang tadi udah kita cek sebelumnya, di reassess 15 sampai 20 menit. Kalau misalnya masih belum balik, dibolus lagi sampai dia 80 sampai 90 mili per kilo. Kalau kita pakai AAHA guide, biasanya 25% dari calculated shock dose, jadi bisa dikasih 20 milian per kilo. Kemudian di-assess lagi 10-15 menit, biasanya kayak gitu. Em, Penting banget, makanya tadi aku jelasin parameternya itu buat ngelihat kapan sih kita bisa stop. Jadi kita udah cek parameternya, misalnya si artinya udah mulai melambat. Biasanya nanti kalau misalnya udah dibolus gitu, dia akan membaik tuh, kelihatan si artinya udah mulai lebih cepat. Nah itu yang kita pengen lihat. Makanya kita harus dicek sebelum dan sesudah ngasih. Em, Biasanya sih mereka tuh akan membaik sekitar, kita kalau udah kita ngasih kayak 50% dari calculated shock volumenya. Kalau misalnya sudah kasih 50%, biasanya kita perlu reconsider dia perlu koloid atau perlu cairan lain. Lanjut. Nah, ini endpoint resuscitation-nya. Perlu biasanya tuh kayak yang awalnya lemas anaknya, setelah dibolus jadi lebih alert, heart rate-nya yang awalnya cepet mungkin jadi melambat, kemudian mukosanya yang awalnya pucat mulai pink. Nah itu yang pengen kita lihat, ada perbaikan di situ atau enggak. Lanjut. Kemudian setelah kita bolus nih, baru kita ngitung rate cairan. Nah, jadi kita ganti cairan yang udah hilang di intrasellular intrasellular fluidnya. Jadi kita tentukan nih, ini 5%, 10%, 15% maybe. Biasanya itu kita akan ganti nggak langsung pada saat itu juga. Jadi bisa dikasih 24 sampai 48 jam. Biasanya 50% dari defisit diperbaiki dalam 6 jam pertama. Cara ngitungnya itu berat badan dikali persen dehydration yang kita udah hitung tadi, yang udah kita perkiraan tadi, itu hasilnya liter. Jadi nanti tinggal dibagi aja, dibagi dua buat 50% pertama, terus 50% pertama itu dibagi 6 untuk 6 jam pertama. Nah, saat kita ngasih cairan ini kan cairannya agak lama ya, jadi kayak seharian gitu. Ini perlu diperhatikan nih, kadang kita bisa overestimate atau underestimate persentase cairan, kehilangan cairan yang kita udah kayak apa namanya, eh,
Kok aku bingung sih. Kita udah underestimate atau overestimate kehilangan cairannya. Nah, kadang kalau misalnya dalam 3 jam kalian ngelihat anaknya udah kayak skin turgornya udah baik, kemudian mukosa mulutnya udah basah mungkin, kemudian dia nggak terlalu cekung matanya, mungkin rate-nya bisa diturunin lagi karena itu karena apa namanya kita ngasih IV gampang banget overhydration, jadi sering-sering perlu sering-sering dicek. Nah, biasanya yang kita pakai itu kristaloid, jadi NaCl, sering atau ringan laktat yang tadi. Lanjut, oke. Sedangkan habis itu kita perlu nambah fluid maintenance. Fluid maintenance ini cairan yang dibutuhkan untuk tubuh berfungsi. Jadi untuk hidup aja gitu. Jadi biasanya itu aku sih pakainya 2 sampai 3 mili per kilo per jam. Kalau anjing bisa 2 sampai 6 mili per kilo per jam. Kalau mau dihitung juga boleh, itu ada kalkulasinya. Tapi gampangnya sih kita pakainya langsung jadi 2 sampai 3 mili per kilo per jam. Buat kucing 2 sampai 6 mili per kilo per jam untuk anjing. Nah, eh biasanya itu yang utama banget tuh fluid maintenance. Nah, kalau kita nginfus itu standar rate-nya di fluid maintenance. Nah, kalau misalnya dia dehidrasi baru ditambah dehidrasi. Kalau misalnya ada muntah mencret ditambah ongoing losses, biasanya kayak gitu. Nah, ini di-adjust sama kondisi hewannya juga. Pertama, ada masalah ginjal atau enggak. Kemudian ada masalah jantung atau enggak, lagi operasi atau enggak, itu yang mempengaruhi kalian memilih rate maintenance-nya di mana. Gitu. Lanjut. Oke, kemudian ongoing losses yang tadi udah aku jelasin juga, biasanya itu kalau misalnya dia ada muntah, diare, ada demam, ada pipis yang banyak. Nah, eh, kita memperkirakannya itu 1 gram itu sama dengan 1 mili. Jadi biasanya bisa dihitung kayak kalau kalian pakai underpad gitu bisa dihitung underpad kalau misalnya nggak ada air cairannya, kemudian ada cairannya. Itu bisa dihitung itu kalau misalnya dia pipis atau pupuk di situ dihitung berapa gram itu ongoing lossesnya dibagi 24 jam biasanya kayak gitu. Atau kalau misalnya apa namanya kayak agak susah diperkirakan bisa kayak misalnya kalau diarenya nggak terlalu parah mungkin setengah dari maintenance jadi bisa kayak nambah 1 mili atau 1,5 mili per jam mungkin, jadi diperkirakan aja sih kalau ongoing losses ya. Lanjut, oke, sekarang ini hitung-hitungan. Agak sedikit pusing, tapi ini penting. Jadi fluid rate-nya itu yang tadi aku bilang lagi, aku ulang, dehydration deficit ditambah maintenance requirement ditambah ongoing losses. Ini kalau dehydration deficit ini perlu dibagi 20, dibagi dulu. Jadi butuhnya berapa, kemudian baru ditambah maintenance, tambah ongoing losses. Nah, kalau kalian nggak punya apa namanya fluid pump, bisa ngitung tetes per menit itu apa namanya faktor tetes dikali volume cairan dibagi 60 dikali lama pemberian dalam jam, atau gampangnya bisa total volume dibagi lama pemberian dikali 3, atau kalau pakai pediatrik total volume dibagi lama dibagi selama pemberian. Faktor tetes ini apa sih namanya, IV line yang kalian pakai ya. Jadi kalian pakai yang pediatrik atau pakai yang dewasa. Kalau yang pediatrik itu faktor tetesnya 60. Kalau faktor tetes IV line yang dewasa itu 15 sampai 20. Gitu, lanjut. Lanjut.
Nah, yang penting ini reassessment nih, biar kita nggak terlalu sedikit ngasih dan nggak terlalu banyak ngasih. Em, Kalau misalnya kita ngobatin hewan yang lumayan sakit, kadang fluid terapinya perlu sangat agresif. Jadi bisa gampang banget volume overload. Jadi reassessment itu penting. Yang biasanya itu kita bisa, yang kalau misalnya dia overload nih, dia bisa bikin pulmonary edema, kemudian ada fluid shift, jadi ada edema di kidney, di brain, di apa namanya saluran pencernaan, kemudian pendarahan bisa makin parah, kemudian kalau misalnya ada apa namanya koagulopati gitu dia jadi hemodilution. Lanjut, eh nggak ada terapi cairan yang perfect. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalian tuh kayak ini benar nggak hitungannya. Yang penting apa ya namanya kalian ngitungnya udah perhitungnya benar. Walau paling salahnya tuh cuma sedikit gitu. Jadi nggak ada yang perfect. Makanya kita perlu reassess eh, cairannya secara berkala. Jadi repeat clinical exam sama ngitung berat badan setidaknya di 12 jam buat ngelihat ada volume overload atau enggak. Kemudian perlu dicek PCV-TP-nya, mungkin elektrolit ini penting banget kalau kalian udah nginfus lama lebih dari 3 hari. Elektrolit perlu dicek. Kalau kalian bisa cek acid base change itu juga bagus. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Jadi physical exam itu perfusion sama dehydration parameternya dicek lagi. Kemudian urin frekuensinya dilihat. Kemudian urin specific gravity-nya juga dilihat. Dan dilihat pasien statusnya, dia udah mulai makan atau enggak, minum atau enggak, kemudian anaknya udah kelihatan nyaman atau enggak, karena itu bisa kalian apa namanya pertimbangkan saat ngasih cairan ke mereka. Jadi yang awalnya nggak mau makan, mungkin kita kasihnya sedikit agresif, tapi sekarang hewannya udah mau makan minum, cairannya sudah nggak perlu dikasih terlalu banyak. Lanjut. Yang perlu diperhatikan kalau misalnya ada volume overload itu biasanya kita ngelihat dari peningkatan nafas, respiratory rate-nya nambah. Kemudian kalau misalnya di ultrasound itu caudal vena cava kelihatan agak gede. Kemudian kalau kita lihat di B-lines saat ultrasound torak itu ada B-lines-nya, jadi kelihatan ada edema. Kalau udah telat itu dia SpO2-nya mulai turun. Kalau kita X-ray ada edema dan kalau kita dengerin ada lung crackles sama nasal discharge. Jadi hidungnya gitu terlalu basah jadi cairan ada airnya banyak keluar dari hidung. Lanjut. Aku juga, oh itu udah contoh kasus. Aku juga notice kalau misalnya kalian ngasih banyak cairan, kalian lihat aja di matanya. Jadi di mukosa matanya itu dia kelihatan tuh itu edema. Jadi kayak gembung gitu, banyak cairan. Dan dia mulai ada kayak air mata gitu, itu overload. Nah, oke. Tadi kan mungkin aku udah jelasin hitung-hitungannya ya. Dan itu sangat membingungkan. Kita coba contoh kasus aja biar bisa apa namanya eh, mengilhami yang tadi aku jelasin. Oke, jadi ada anjing toy poodle, mungkin beratnya 3 bulan, umur 3 bulan, berat 2,5 kilo. Ada muntah 5 kali di rumah, diare 3 kali, air dan banyak saat datang ke klinik. Kondisinya udah lemas, mukosa pink pale dan dry, CRT 3 detik, heart rate-nya 140, turgor kulitnya juga udah mulai melambat di atas 2 second. Nah, kalau kita lihat ini udah ada apa namanya mulai ada shock. Ini mungkin early decompensate. Kemudian dia udah pasti dehidrasi. Nah, ada eviden compensatory shock karena dia CRT-nya melambat, heart rate-nya meningkat. Kemudian
concentration-nya menurun. Jadi kita resusitasi cairan nih, kita pakai 2,5 kilo dikali 10 mili. Jadi kita bolus 25 mili. Kemudian kita bolus bisa dibolus dalam 10 menit. Kemudian kita tunggu nih 10 menit dia udah membaik enggak, artinya udah bagus enggak, heart rate-nya udah turun atau enggak. Hmm. Kemudian kita perkirain dehidrasinya mungkin 10% dengan moderate ongoing losses. Jadi karena ada diare sama ada muntah, jadi kita anggap dia moderate ongoing losses. Jadi kalau kita hitung nih 10% dari 2,5 kilo itu 250 mili. Jadi 25 mili 250 mili 6 jam pertama. Itu 6 jam pertama 50%. Jadi kita ambil 125 mili dibagi 6. Jadi agak sedikit bingung ya aku nulisnya ini. Itu jatuhnya 20,8 mili per jam. Jadi rate-nya kita anggap 21. Jadi rate 6 jam pertama kita anggap 21. Kemudian 3 ini maintenance-nya. Kemudian 3 lanjutannya ini ongoing losses-nya. Jadi rate yang kita pakai 28 mili per jam. Nah, kalau misal rate 18 jam selanjutnya kita bagi 125 bagi 18 itu dapatnya 7. Terus ditambah 3 maintenance-nya, ditambah 3 untuk ongoing loss-nya. Jadinya untuk 18 jam pertama kita pakainya 13 mili per jam. Nah, kalau misalnya kita pakai tetes per menit dengan adult drip set di 6 jam pertama, 125 mili dibagi 6 dikali 3 itu 63 tetes per menit. Jadi kalau dibilang em, 1 menit itu 1 tetes. Ya. Kemudian di 16 jam selanjutnya 125 dibagi 18 kali 3 itu 21 tetes per menit. Gitu. Udah sih paling gitu apa lagi. Lanjut mungkin oke. Mungkin ini nih. Ini udah dari jawabannya ya kayaknya. Oke, kalkulus. Nah contoh kasus 2 nih, kalkulasi TPM yang dibutuhkan kucing biasa 6 tahun yang melakukan dental rutin. Beratnya 3,4 kilogram, sehat, menggunakan pediatric drip set. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan sehat nih, dia cuman mau apa namanya dental doang. Jadi biasanya karena dia kucing, aku pakainya maintenance aja. Jadi 3,4 kilo dikali 3 mili. Jadi dia itu pakainya 10,2 mili per jam. TPM-nya itu 11 tetes per menit. Kayaknya ada yang salah di situ. Tapi taruh ini 10 kali 2 10,2. Ini seharusnya sih, oh iya betul, 1. Oke, paling gitu aja sih. Em, Mungkin ada yang mau ditanyain. Kayaknya ada lagi. Mungkin ada contoh kasus lagi. Kayaknya. Oh ini. Ini, oke. Kalau ini dia, ini siapa nih? Ini kucing Kobe 5 tahun, berat 4,3, 6,5 aku tulisnya. Kemudian nggak ada dehidrasi, lemas, neck ventrification, mukosa pucat, tidak kuat berdiri. Nah, ini dia ada potasiumnya rendah. Nah, biasanya kalau potasiumnya rendah itu gampang banget kita lihat dia di posturnya neck ventrification. Kalau kayak gini, apa sih? Dia nggak ada dehidrasi sebenarnya. Jadi kita pakainya lanjut. Kayaknya ada jawabannya lagi deh. Ada jawabannya kah lanjut?
Ya, jadi dia itu pakai KCl, tambahannya tadi sih dia 2,6 sampai 3 kayaknya. Jadi di cairannya kita tambah KCl, kemudian kita pakai maintenance rate. Jadi 480 mili RL ditambah 20 mili karena dia di 2,6 sampai 3. Jadi karena ini 1 liter, jadi dibagi 2 jadi 20 dia pakainya rate-nya 13 mili per. Karena kita pakai apa namanya eh, maintenance rate aja. Gitu. Ada lagi kah? Udah kayaknya. Udah kayaknya. Mungkin itu kali ya. Eh, Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, karena banyak hitungan mungkin agak ribet sedikit kali ya. Ada yang mau bertanya, bisa bertanya. Ya, saya izin ya dok. Terima kasih Boleh. banyak kepada Dokter Dorti atas penyampaian materinya yang sangat edukatif ya dok. Kita sudah mendapatkan banyak insight baru dari dokter, terutama mengenai dehidrasi, terus perbedaan shock dan juga dehidrasi, prinsip fluid terapi dan juga penerapannya di klinik atau shelter gitu ya dok. Baik, rekan-rekan peserta, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dengan narasumber kita, Dr. Dorti. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, jika ada pertanyaan seputar materi hari ini, silakan menuliskannya di kolom chat, atau boleh juga dengan open mic dengan terlebih dahulu raise hand ya, untuk kemudian bertanya secara langsung. Namun sebelum itu, mari kita jeda sejenak ya dok. Kita berikan waktu untuk Dr. Dorti untuk minum dulu, untuk istirahat dulu sebentar. Dan mari kita menyaksikan video profil dari Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia berikut ini. Oke, baik. Mungkin peserta masih memikirkan nih ya dok, mau tanya apa. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya izin bertanya terlebih dahulu ya kepada Dok Dorti. Dok, saya penasaran sih dok, jika saat kita memberikan fluid terapi, ternyata kita memberikan terapinya itu volumenya berlebihan atau overhydration. Jadi jika sudah terlanjur, cara mengatasinya gimana ya dok? Eh, Sebenarnya sih em, kalau udah overhydration, overfluid gitu,
Yang pasti di stop cairannya, terus habis itu dicek nih sejauh apa dia kerusakannya, lebih tepatnya kayak gitu kali ya. Jadi dicek dulu nih, dia apa cuman kamu cuman ngelihat, oh dia pipisnya baru banyak aja. Kalau baru banyak aja kamu stop aja, gak diinfus seharian gitu. Sebenarnya nggak masalah, tapi biasanya yang mulai bermasalah itu kalau udah mulai edema atau kayak apa namanya nafasnya mulai cepet. Nah kalau udah kayak gitu biasanya sih furosemid ya jatuhnya walaupun nggak terlalu disarankan tapi untuk mengurangi cairannya biasanya sih di furosemid kan. Tapi biasanya sih kalau kalian udah catch awal-awal gitu cuman di stop aja kemudian dibiarin seharian gitu dia kalau misalnya anjing atau kucingnya dia yang nggak sakit banget dia akan apa sih mengeluarkan cairannya sendiri gitu. Tapi biasanya kalau kelebihan furosemid ya, tapi itu jarang banget kecuali udah parah banget overfluidnya baru kita kasih itu biasanya sih. Tapi aku ngerasa kalau di kita itu justru over overfluid tuh jarang banget. Yang sering tuh kekurangan sih aku ngerasanya. Atau kalau enggak, kelebihannya itu kalau misalnya kalian nggak cek elektrolitnya. Kadang kan terutama kalau misalnya panle yang gitu-gitu kan kalian infus lama ya. Jadi bisa semingguan diinfus. Kalau misalnya kalian nggak ngecek elektrolitnya, mungkin dia nggak dehidrasi atau nggak overfluid gitu. Cuman hewannya nggak membaik, tapi karena dia kekurangan potasium justru. Karena kebanyakan makanya NaCl sih aku notice ya. Karena NaCl nggak ada potasiumnya dan dia nggak balance, biasanya itu eh, kekurangan potasium. Padahal anaknya udah nggak diare, udah nggak muntah, tapi kok kondisinya nggak membaik. Itu biasanya aku ngerasa elektrolitnya yang nggak balance jatuhnya. Jadi biasanya kalau udah lebih dari 3 hari, aku saranin sih perlu cek elektrolit ya. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Sudah ada pertanyaan masuk dok ini dari Dokter Viola. Izin bertanya untuk kasus-kasus di mana ada keterbatasan biaya sehingga tidak memungkinkan untuk cek elektrolit, apakah dokter ada saran atau tips trik Nah, untuk tetap dapat memberikan kalau kandungan API misalnya dengan baik? kalau misalnya nggak bisa cek elektrolit nih, biasanya itu aku saraninnya pakainya jangan NaCl karena dia unbalance. Biasanya tuh paling aman itu ringer laktat. Jadi kemungkinan buat dia gak balance itu rendah. Kemudian biasanya kalau kalian udah ngeliat gejala-gejala hipokalemik, kalau udah mulai hipokalemik tuh dia hewannya tuh apa ya? Hmm, lemes, terus kepalanya nunduk, terus gitu. eh Kalian bisa langsung kasih potasium aja, mungkin nggak full dose kali ya. Biasanya kan bisa 2 tablet per. Jadi mungkin kalian juga nggak punya potasium. Aku sih nggak saranin pakai potasium yang infus karena itu harus tahu banget butuhnya berapa. Tapi bisa kasih potasium oral aja sih, mungkin SID 1 kali mungkin kalau tapi kalau belum ada gejala ya tapi kalau udah kalian infus 3-5 harian gitu mencegah potasiumnya hilang banyak bisa dikasih potasium sekali sehari mungkin tapi kalau udah kelihatan beneran ada gejala hipokalemia mungkin bisa dikasih 2 tablet 2 kali sehari nanti kalau udah baik kan bisa diturunin sih dosisnya paling gitu. Oke dok, berarti kita mengandalkannya dari gejala klinisnya ya dok. Kalau tidak Iya, ada jadi simptom elektrolit. asesmennya yang penting jatuhnya. Sebenarnya sih ada nggak ada elektrolit, cek elektrolit sih asesmennya yang penting sih. Terutama kalau udah infusnya lama. Oke, baik dokter. Terima kasih dok atas penjelasannya.
Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dok, izin untuk bertanya, kalau fluid ini pada CKD, apa yang mesti diperhatikan agar tidak memperberat kerja dari ginjalnya ya dok? Oke, jadi kalau di CKD sendiri perlu diperhatikan dia itu memang rate-nya. Jadi biasanya kita nggak kalau bisa kalau bisa memang dihitung banget total eh ya apa namanya tetes per menitnya kalau misalnya nggak ada fluid pumpnya. Jadi biasanya sih aku kalau CKD itu pakai maintenance rate. Cuman kalian harus perhatikan kalau CKD itu kan dia cenderung hipertensif ya. Nah, itu perlu diobatin apa enggak hipertensinya itu perlu diperhatikan sebenarnya. Kalau lagi hipertensi, biasanya maintenance rate-nya bisa aku naikin sedikit. Kayak jadi yang awalnya 2 atau 3 bisa aku naikin ke 4 mungkin. Kemudian kalau sudah dia tensinya udah kayak normal lagi, mungkin aku bisa turunin. Biasanya sih kayak gitu. Perlu diperhatikan juga kalau misalnya CKD kan dia biasanya dehidrasi ya. Nah, itu perlu diganti dulu dehydration defisitnya, baru kalian bisa maintenance gitu. Jadi tergantung Oke. pas kalian lagi di mana stepnya nih kan CKD panjang tuh dia ada kalian ngobatinnya udah apa namanya udah kayak maintenance aja atau dia lagi dehidrasi banget atau enggak. Jadi tetap harus dihitung dehydration defisitnya. Mungkin kalau dehydration defisit kalau di CKD nggak bisa diperbaiki langsung dalam 24 jam. Jadi biasanya di stretch ke 48 jam dan 50% pertamanya tuh bisa di 12 jam pertama. Oke, baik dok. Berarti harus diperhatikan untuk tiap kasus berbeda ya dok, tergantung stage Bener, CKD-nya dulu ya dok. iya, Iya, oke baik dok. Terima kasih atas penjelasannya dok. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ada boleh. pertanyaan dari Kak Sinta Onsi, mahasiswa kedokteran hewan Undana. Izin bertanya dok, apakah ada pertimbangan kasus dalam pemberian fluid terapi pada hewan yang memiliki kondisi khusus, misalnya seperti gagal ginjal yang tadi disebutkan ya dok CKD dan juga penyakit atau gangguan pada jantung. Hmm, Terima kasih dok. oke. Oke, sebenarnya kalau CKD itu yang tadi mirip kayak yang pertama, yang sebelum pertanyaan sebelumnya, tapi yang agak sedikit apa namanya tricky kalau misalnya dia AKI, acute kidney injury yang anurik. Kalau misalnya dia nggak pipis sudahan. Nah, kalau udah nggak pipis itu harus hati-hati banget ngasih cairannya, soalnya udah nggak balance tuh apa namanya cairan di tubuhnya. Kalau kalian ngasih terlalu cepat, dia justru bisa jadi edema anaknya. Jadi biasanya aku kalau di AKI ngasih cuman lambat. Jadi bisa diturunin lagi. Sama kayak jantung juga. Jantung biasanya aku ngasihnya tuh dikit banget kayak bisa kayak 2 mili per kilo atau 1 mili per kilo tergantung atau bahkan nggak diinfus kalau jantung atau kalau jantung itu biasanya aku kalau ngerasa dia dehidrasi aku paling ganti sedikit jadi nggak banyak soalnya kalau jantung dia kan biasanya pakai furosemid ya kalau dia pakai furosemid biasanya nggak disaranin diinfus juga. Cuman kalau dehidrasi kita harus ngasih cairan juga ke dia. Jadi biasanya kalau jantung kadang aku bolus aja. Jadi kalau dia ada shock gitu aku cuman biar ada cairan di intravaskularnya. Kemudian dikasihnya berkala mungkin per berapa jam biar dia ada cairan dulu. Kemudian kalau memang butuh banget diinfus, paling aku pakai low maintenance kayak bisa 1 sampai 2 mili per jam. Cuman yang nggak enak itu AKI sih. AKI pakainya aku low juga, maintenance juga. Cuman dia perlu diperhatikan urin outputnya, biar kita nggak apa namanya nggak ngasih berlebihan. Kalau misalnya takutnya dia nggak ada keluar pipis, kita nggak bisa ngasih cairan sih. Dia harus di hemodialisis gitu sih jatuhnya.
Oke, baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Lalu ada pertanyaan juga dok, apakah ada perbedaan penggunaan jenis cairan untuk kasus virus, bakteri, dan juga non-infeksius? Sebenarnya nggak juga ya. Kalau misalnya ngasih cairan gitu, kita ngelihatnya mungkin jenis penyakit iya, tapi tergantung kebutuhannya di mana dan dia ada di tahap mana penyakitnya. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi kehilangannya kayak gimana, cairannya yang hilang di mana. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi dia ada diare muntah atau enggak, kemudian dia ada kehilangan elektrolit atau enggak. Sebenarnya tuh lebih ke pemeriksaan yang kalian temukan. Soalnya cairan itu, aku selalu bilang kalau misalnya pengobatan kalian tepat, akan kelihatan bedanya. Jadi nggak peduli dia panlek kah atau cuman diare biasa kah, itu nggak ada bedanya. Cuman kita perlu perhatikan kebutuhannya dia yang mana. Kalau sudah tepat biasanya akan parameternya akan membaik secara cepat. Walaupun kalau yang kronis-kronis akan butuh waktu agak lama. Tapi kalau akut biasanya dia membaiknya cepat banget sih. Tapi nggak ada bedanya sih virus, bakteri atau infeksius gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja sih. Oke, dok. Berarti lebih dilihat dari gejala seperti diare Hmm, atau muntahnya seperti itu ya dok? betul sama parameternya sih kayak tadi parameternya yang penting banget. Parameternya kemudian apa hilang cairannya di mana kalau misalnya apa namanya ada efusi atau enggak. Kemudian ada kayak masalah organ atau enggak. Jadi lebih ke arah situ sih. Kurasa gak ada enggak itu sama jenis penyakitnya sih. Mungkin lebih ke fungsi organ kali ya yang mempengaruhi. Kalau jenis penyakitnya sih enggak ya. Soalnya kayak leptospira gitu. Kalau leptospira kan infeksius tuh. Dia nyerang ginjal sama liver tuh. Nah, itu dilihat tuh dia nyerangnya ginjalnya duluan atau livernya duluan. Kalau misalnya ginjalnya duluan dia masih bisa pakai peringkat laktat mungkin. Tapi kalau udah kena liver dia perlunya pakai asering kayak gitu. Terus dia udah AKI atau belum leptospiranya jadi infusnya perlu lebih lambat atau dia cuman dia baru diare sama muntah baru dehidrasi doang jadi perlu lebih agresif. Jadi beneran tergantung apa yang kita temuin sih. Nggak ada hubungannya sama infeksi atau enggak sebenarnya. Oke, baik dok. Berarti penting ya dok untuk pemeriksaan lengkap ya dok, seperti Sebenarnya ya, tapi oke. kalau misalnya kita tahu dia akut-akut aja, kayak misalnya hewannya masih muda, kayak dia mungkin kena panle, atau kena cacingan, nah kayak giardia gitu-gitu, mungkin kita bisa pakai standar aja sih. Oke, baik dok. Terima kasih dok atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan juga dok. Dokter mohon bisa sharing penggunaan fluid terapi pada kasus sesar. Kalau sesar biasanya aku standar aja ya. Sama biasanya aku lihat kenapa di sesarnya. Sesarnya elektif atau bukan. Kalau sesarnya elektif, mungkin kita bisa, hewannya mungkin kayak normal gitu ya, sehat. Tapi kalau mungkin dia sesarnya emergensi, perlu diperhatikan biasanya itu dia hipoglisemik atau enggak, hipokalsemia atau enggak. Jadi itu sih yang aku perhatikan. Kalau infusnya sendiri sih mungkin standar RL, NaCl ya. Cuman kalau hipoglikemik mungkin ditambah sama dextrose yang 40% tadi. Paling gitu. Oke, baik dok. Berarti sesuai kebutuhan pasien Hmm. saja ya dok. Mm-mm. Oke. Sebenarnya standar sih kalau sesar kayak operasi biasa. Cuman kan kalau sesar kadang tuh hewannya udah di stokia agak lama tuh dan dia anaknya jadi hipoglisemik atau kalsiumnya turun. Nah paling perlu tambahan gitu-gitu aja sih. Tapi biasanya aku pakai ringan laktat
Atau kalau misalnya hewannya normal, adanya NaCl, NaCl. Biasanya sih NaCl tuh nggak masalah kalian kasih di hewan yang biasa aja juga. Tapi nggak disarankan kalau misalnya dipakainya lama. Jadi kalau misalnya operasi-operasi aja mau kasihnya NaCl, it's fine. Nggak masalah. Kalau short term. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, kami eh, membatasi untuk pertanyaannya untuk pertanyaan terakhir ya dari Dok Fitri. Untuk Dok Fitri, izin bertanya dok, dalam pengalaman klinis, apakah pada kondisi seperti apa lebih memilih menggunakan RL dibandingkan NaCl untuk pasien dengan penyakit ginjal? Kemudian apa pertimbangan utamanya yang bisa dilihat saat memilih antara kedua cairan tersebut? Terima kasih dok. Oke, biasanya sih kalau RL sama NA, biasanya sih RL dan HCl tergantung kondisi hewannya ya sebenarnya. Jadi balik lagi kalau di masalah ginjal, kadang itu dia PUPD. Jadi pipis banyak, minum banyak, pipis banyak. Jadi elektrolitnya nggak balance. Standarnya sih aku biasanya pakai ringer laktat standarnya. Tapi kadang kalau misalnya dia ada kondisi hipernatremia karena dia pipisnya banyak banget, jadi banyak water loss. Nah, kan kalau misalnya tinggi banget, ini mungkin bahasan lain karena kalau masalah elektrolit itu pembahasannya panjang sekali. Biasanya kalau natriumnya tinggi, misalnya nih normalnya tuh kan dia 160, 30, 130 kurasa. Nah, kalau misalnya nih dia pas hipernatremia, kita itu ngasihnya justru NaCl karena kita mau nurunin pelan-pelan natriumnya. Nanti kalau sudah agak turun, baru ganti ke ringer laktat. Biasanya kayak gitu. Jadi tergantung kehilangan elektrolitnya. Dan terus dia lagi asidosis atau enggak. Kalau misalnya dia lagi asidosis, mungkin kita nggak ngasih NaCl, ngasihnya ringer laktat. Kondisi asidosis biasanya kita ngelihatnya dia lagi muntah-muntahnya banyak banget, mungkin itu asidosis dia biasanya. Nah, kita pakai ringer laktat. Biasanya sih aku standarnya sih ringer laktat ya. Aku pakai NaCl kalau misalnya dia lagi hipernatremia aja buat nurunin sebentar NaCl-nya, natriumnya. Oke, baik. Terima kasih Dok Dorti atas penjelasannya. Jadi fluid terapi ini sangat bergantung pada kondisi pasien dan kondisi elektrolitnya ya dok. Banget, elektrolit sama cairan tuh eh, susah dipisahkan. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya buat milih cairan. Sebenarnya nih fluid terapi ini ada pasangannya, dia ada fluid electrolyte disturbances. Mungkin itu bisa dijadwalkan lain hari mungkin ya. Tapi itu pembahasannya lebih panjang lagi dan itu buat yang elektrolitnya nggak balance. Sebenarnya sih memang apa namanya, terutama di emergency, biasanya itu em, perbaikannya tuh simple, cuman biasanya tuh bergantung sama elektrolitnya aja. Kalau misalnya dia muntah, mencret, atau banyak pipis, itu elektrolit tuh yang berubah. Kadang kita nginfus aja, kok nggak membaik, itu kemungkinan ada ke, apa elektrolit yang hilang. Makanya dia kita infus, kita udah bolus, kita udah ini, tapi nggak ada perbaikan, bisa aja elektrolitnya yang nggak balance. Makanya elektrolit itu penting banget buat dicek, terutama kalau misalnya ada kehilangan cairan. Oke, baik dok. Terima kasih dok atas penjelasannya dan terima kasih juga untuk antusias para peserta webinar yang sudah aktif bertanya. Eh, Baik, hadirin sekalian, kita telah sampai pada penghujung sesi. Kami mohon kesediaannya untuk Dok Dorti dan seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya dok, karena kita akan melakukan foto bersama melalui Zoom. Baik, izinkan saya mewakili panitia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, Dr. Hewan Dorti, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan hari ini. Sebagai bentuk penghargaan, kami ingin menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita atas kontribusi dan juga partisipasi luar biasa pada webinar hari ini. Selanjutnya, silakan bersiap dan tim panitia akan mengambil dokumentasi.
Baik, tim panitia mungkin bisa diarahkan untuk mengambil dokumentasinya ya. Oke dok, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Mungkin ada slide kedua juga. Oke. Oke, sudah dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Dr. Dorti, dan juga seluruh peserta webinar hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya untuk berpraktek di klinik. Untuk rekan-rekan yang belum berkesempatan untuk bertanya, jangan kecewa karena kedepannya kami dari ADHSI masih akan menghadirkan webinar dengan topik yang tidak kalah menarik. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kami ya di Dokter Hewan Shelter untuk info webinar selanjutnya. Selain itu, rekan-rekan yang tertarik dengan shelter medicine dan juga animal welfare, saya ingin mengingatkan kembali bahwa 2 minggu lagi akan ada Animal Welfare International Conference yang berlokasi di Jakarta dan akan ada juga booth ADHSI juga di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan dan segera daftar sebelum tiket habis. Baik, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi pada webinar seri selanjutnya. Saya Dr. Hewan Stefani, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Dok.